Saya foto, saya kirimkan ke Vivia. Ngamuk-ngamuk wongnya. Yang ini gratis, tis, tidak ada duitnya blas. Kalau keterak hujan deras itu jalannya meletrek semua dan tahunya pletet semua dan nggak ada yang beli. Nangis nyampe rumah, dagangannya segitu banyaknya nggak laku. Saya tetap ingat siapa saja orang yang menghina. Itu kalian tahu omongannya tonggoku kayak ngopo ya Allah. Ditenono bocah iki ora bakalan lulus sekolah mesti meteng dhisik. Saya tidak menyalahkan orang tua saya tidak menyalahkan takdir, tapi ya pilih Mbak Besti. Halo Bu Besti, ya Allah rupaku ubras-ubras. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya mau ambil paket Mbak Besti karena paketan banyak, jadi ngambil ini. Gue kresek ding. Tuh rupaku rembis, belum mandi ini. Wah, sudah dibuka. Belum, sudah teko. Bawa payung juga, didulek dulu. Ini mau saya ganjeli biar nanti pulangnya gampang. Hujan Mbak Bu Besti. Deloklah, ini mana berangin pisan. Ini pokoknya sampai minggu depan, sampai minggu depannya lagi hujan. Payungku nyantol. Tidak ada wong wing blas. Tidak ada wong sitok-sitok Mbak Besti. Blas. Oh, itu ada satu. Ya, tidak ketara wisan. Oh, ini. Oh, itu lagi. Ini saya mau ke Family Mart ya. Tidak ada Pak D lagi di sini. Nanti kalau ada Pak D lagi saya pentelangi juga. Ben, mundak tuman. Ada orang deprok di situ loh. Saya deprok di situ tuh, di pot-pot itu, di dekatnya pot-pot itu. Lah, kok dipentelangi? Ini payungku tak letakkan di sini biar saya tidak lupa. Cayetan. Telo kukusnya gede-gede. Saya mau beli ini Mbak Besti. Ini jenenge apa? Saya lupa. Ini yang tuna. Vegetarian tuna ini maksudnya piye? Tuna palsu gitu. Ini spicy chicken. Yo chicken nah. Beef.还有零包裹，来398。860。确认一下名字。啊，对。全部总共949。Oke, Mbak Bu Besti sudah. Saya harus ambil paketan saya yang satu lagi di tempatnya Satpam. Dan yang jaga hari ini, malam ini adalah Satpam yang
sewot itu, ya Allah. Jan enggak banget. Pokoknya satpamnya sing malam ki greget nih. Dan tadi saya melirik orangnya itu tidur, Mbak Besti. Satpam mau turui bagaimana? Nek dileboni uang tidak tahu ya toh. Wah, anginnya wuk-wuk. Oh, itu sudah bangun orangnya. Rokokan di depan itu. Kok iso ya ling pau ko? Ling pau ko? Hei. Nah. Yuhu. Oke, Mbak Bu Besti, tuh paketan saya yang ada di tas kresek sama yang saya pondong ini. Saya pikir mau saya dadekkan satu, ternyata tidak cukup. Dan ini sekarang sudah jam 10 malam ya. Jadi maafkan kalau rupa saya krempis-krempis seperti ini karena saya sudah seharian bekerja dan belum mandi. Saya mau memberesi ranjaunya Mak D, Mbak Besti. Jangan. Pakai sarung tangan dulu, pakai masker biar selamat ya toh. Terus ini celananya saya unjukkan. Kadung pakai celana dawa. Ranjaunya Mak D, Mbak Besti. Jan. Ini tak bedakan di sini saja. Aduh, iki piye lek ku ngatasi. Pakai ini dulu, tak sobek. Ini tadi saya foto, saya kirimkan ke Vivia. Ngamuk-ngamuk wongnya. Nanti setelah ini terus digerujuki Mbak Besti, jadi dihilangi dulu ampasnya biar tidak kemana-mana. Ini saya pakai tisu basah ya, jadi ini ada alkoholnya biar tidak menimbulkan penyakit. Terus ini di katoknya juga ada, ini kudu ndang disemprot, kalau tidak nanti warnanya ndak gelem hilang. Di dalam ada ndak ada, cuma luarnya doang. Wah, ini teko ngesor-ngesor sini. Malah ini gak kena, ini harus disikat.
Sudah beres Mbak Bu Besti. Ya Allah, sekarang saya mau unboxing ini. Sebenarnya saya pengen bikin video makan. Ini saya sudah mencepakkan iwaknya ya toh. Tapi kok ada adegan ranjau jatuh di sana. Jadi ya tidak sidon nanti daripada kalian gilo ya toh. Kalau saya mah sudah terbiasa, tapi kan kalau orang yang belum terbiasa ya mungkin gilo. Oke, jadi seperti yang Mbak Bu Besti lihat di depan, saya dapat 2 paketan. Yang ini dari Family Mart, yang ini dari Pos Satpam. Kalian yang sudah mendelok video saya pas waktu liburan pasti tahu lah ya. Ini kira-kira isinya apa dan dari mana paketan ini. Saya kira ini tuh bakal datang sekitar akhir bulan 11 ataupun bulan 12 akhir. Perkiraan kalau tidak salah itu bulan 11 akhir sampai bulan 12 akhir kayak gitu. Perkiraan ya, karena ini kan pre-order, PO, jadi nggak langsung ada. Terus, ini lidah saya sakit ya Mbak Bu Besti, jadi saya sebentar-sebentar harus mengelak idu, kalau tidak, pokoknya produksi idu saya itu jadi lebih banyak daripada biasanya gitu loh, jadi harus dielek, kayak gitu. Kalau dilepehkan nanti, nggak penak sekali, malah kering lambe saya. Oke, jadi harusnya PO datangnya bulan depan akhir atau bulan depannya lagi akhir. Terus kemudian saya kemarin datang ke tempatnya, ke tokonya. Ternyata di sana itu barangnya ada dan nggak cuma satu, tapi harganya lebih mahal. Dan ini saya belinya di Shopee karena di Shopee itu dapat diskon, terus dapat gift juga. Jadi ada free-nya kayak gitu. Kalau beli di tokonya nggak ada free-nya sama sekali dan harganya lebih larang. Oke, jadi kalian yang mendelok video saya di depan pasti sudah tahu ini dari apa. Jadi saya mau buka yang ini dulu, ini, dan ini tuh gratis Mbak Bu Besti. Yang ini gratis, tis, tidak ada duitnya blas, repes-repeso, bahkan sampai ongkos kirimnya pun tidak ditagih. Saya tanya bakulnya berapa kayak gitu, ada tagihan tidak, karena saya minta tidak ada tagihan. Kalau di apartemen itu susah, yang nampani itu Pak Satpam. Terus kalau seumpamanya ada tagihan, saya dadak medun dulu ke bawah untuk memberikan duitnya kayak gitu. Jadi repot sekali kalau tidak gitu, tidak ditampani Mbak Bu Besti. Jadi saya minta tanpa tagihan, nanti saya transfer kayak gitu. Biasanya saya seperti itu. Tapi ternyata sama bakulnya ndak usah kamu bayar, gratis buat kamu saja. Jadi sekerdus ini gratis buat saya semuanya. Oke, sekarang saya mau mengunboxing. Ini kira-kira isinya apa, kalian bisa membedek. Oh, kok ada nganunya? Ada ininya Mbak Besti. Itu apanya? Perangko. Ini alamat majikan saya kelentek dulu. Biar tidak terjadi penipuan ya, jadi harus disobek-sobek nama dan alamat kita. Terus ini lengket-lengket nanti saya pisahkan jadi beberapa bagian biar tidak bisa dilacak. Terus yang ini ada barcode-nya, ini juga saya suwek. Kayak gitu Mbak Bu Besti. Sekarang itu zamannya mengedeni sekali, jadi penipuan di mana-mana. Bahkan ada sekarang telepon itu, penipuan lewat telepon kayak gitu, itu suaranya menyerupai, dibikin kayak suaranya kayak seumpamanya saya, terus ada penipu menelpon saya, bilang kalau bapak saya kecelakaan di sini, butuh uang untuk segera operasi kayak gitu. Nah itu tuh pakai suara bapak saya kayak gitu, padahal jelas tidak mungkin, soalnya bapak saya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu ya toh. Tapi ya tetap saja. Oke wes, tidak ada toh, tidak ada alamatnya, tidak ada wes tuh. Oke, saya unboxing dulu. Ini tuh guntingnya potol-potol Mbak Bu Besti. Dari mana? Dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini guling. Tidak kena. Mancep. Bismillah. Delok lah potol Mbak Besti. Jadi loro. Oke, iki engko saja, perangkonya diurusin nanti. Ini perangko ya, 2 ini.
Untuk yang sekarang masih ada filateli nggak? Kayaknya udah nggak ada ya. Kalau zaman saya dulu tuh teman-teman saya filateli semua. Kalau saya modal apa buat filateli? Oke, mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ambunya sudah semerbet sekali. Ambunya ya Allah Gusti. Kelihatan tidak? Kalian bisa membedah ini apa? Tuh, akhirnya dapat cabai ini juga tuh. Tapi ini nggak banyak Mbak Bu Besti, kata bakulnya cuman setengah cin. Tapi banyak loh ini. Banyak loh, ya toh? Oke toh? Tuh. Tuh oke kan? Tapi kata bakulnya ini cuman setengah cin. Jadi saya nggak boleh bayar. Nggak usah bayar kayak gitu. Ambil saja buat kamu kayak gitu. Masya Allah, terima kasih. Ternyata tidak cuman Mbak Besti, nggak cuman teman-teman saya, keluarga saya, bahkan bakul-bakul yang langganan sama saya itu. Jangan Masya Allah semuanya. Akhirnya bisa nyambel pakai cabai ini. Ih, mantap Mbak Besti, itulah rupanya. Ini dulu waktu saya pertama kali order di Shopee itu, kalau nggak salah itu yang beli cuman nggak sampai 5 orang kayak gitu. Sekitar 4 atau berapa gitu. Followernya juga cuman dikit. Terus sekarang, yang beli Masya Allah. Terus ada lagi. Ontong pisang Mbak Besti. Ini juga gratis, Masya Allah. Masya Allah. Ini ontong pisang kepok. Dan ini tuh langka sekali di Taiwan. Bukan langka, cuman susah nyarinya. Karena orang-orang di sini nandurnya itu pisang yang pisang panjang itu loh, yang biasanya dijual sebagai pisang cokot atau pisang buah di supermarket kayak gitu. Dan itu kan nggak enak, bunganya itu pahit, sepet, nggak enak dimakan pokoknya. Jadi yang bisa dimakan itu jantung pisang itu cuman pisang kepok, terus pisang raja kawak, pisang kawak, terus ada satu pisang lagi, pisang apa kayak gitu. Selain itu tuh nggak enak. Jadi nggak bisa dimakan Mbak Bu Besti. Nggak semua jantung pisang itu bisa dimakan. Setahu saya di daerah saya cuman itu yang bisa dimakan. Terus daun pisang juga yang bisa digunakan juga cuman pisang kepok, pisang kawak tadi. Terus pisang itu yang bijinya banyak, yang biasa buat rujak itu apa? Kluthuk. Kalau bikin lontong itu pakai daun pisang kluthuk itu bagus banget. Soalnya nanti lontongnya itu warnanya bisa hijau royo-royo kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus kalau bikin lopes itu ketan yang biasanya dicampurkan di dalam cenil lontong tapi dari ketan kayak gitu. Itu biasanya pakai daun gedang kluthuk itu nanti bagus sekali warnanya lontongnya, warnanya lopesnya itu. Jadi ini tuh langka. Terus biasanya orang Indonesia, biasanya ya, saya nggak bilang semua, biasanya orang Indonesia itu kalau adol barang yang langka kayak gini itu suka nggak ngotak kalau ngasih harga. Nggak sini karena bakul langganan saya, jadi batin saya nggak mungkin kalau dia ngetok harga ya kan, ya harganya paling ya normal segitu-gitu aja. Tapi ternyata mah dikekkan malah gratis Mbak Besti, bayang no. Terus saya itu kemarin itu juga pesen daun pepaya, daun singkong, kemangi, sama daun katu kayak gitu. Cuman karena typhoon, duh makdiku wis menjret lagi itu. Karena ini saya sudah pesan lama sekali, sudah dari bulan lalu. Terus saya tanya ke bakulnya, cabenya belum ada ya? Terus bakulnya bilang ada tapi cuman dikit kayak gitu. Mungkin nggak sampai 1 cin. Saya bilang iya nggak apa-apa daripada tidak belas kayak gitu. Terus sama bakulnya itu ditawari singkong. Saya bilang oke, singkong cabut itu. Saya bilang oke, iya, tapi jangan banyak-banyak soalnya saya nggak punya teman di sini, jadi saya tidak bisa berbagi kayak gitu. Terus bakulnya nawani jantung pisang, ada jantung pisang kepok, mau nggak? Saya bilang oke, mau. Terus kemudian daun pepaya pahit, daun singkong, daun katu, kemangi. Itu daftar yang mau saya beli. Tapi ternyata waktu kirim itu kan saya ngomongnya kalau nggak salah hari Kamis atau hari Jumat kayak gitu loh. Terus saya bilang, kan ini harus dipetik dulu ya Mbak Besti, cabenya kan harus dipetik dulu. Jadi nggak mungkin kalau sekarang saya pesan terus besoknya bisa langsung kirim kayak gitu. Jadi saya bilang ke bakulnya kalau kirim saja hari Senin, karena kalau seumpamanya dikirim hari Sabtu itu tuh terlalu lama di jalan kayak gitu, takutnya busuk kayak gitu. Jadi saya pikir bisa petik hari Minggu, terus kemudian Senin pagi dikirim kayak gitu. Nah ternyata kalian tahu hari Minggu malam itu typhoonnya datang. Jadi nggak mampir di Taiwan, cuman lewat buntutnya doang. Dan itu tuh angin kenceng, hujan deras, apalagi di tempatnya Bu Bakulnya ini. Jadi semua pohon-pohon yang saya sebutkan tadi tumbang.
Tadinya saya mau dikasih daun pisang juga, cuman daun pisangnya sudah keterak angin, jadi kayak rumbai-rumbainya penari hula-hula di Hawaii kayak gitu loh. Jadi wes rusak semuanya, pohon pepayanya juga tumbang, terus pohon sembarangnya tumbang, pokoknya ndak pernah diselamatkan. Jadi saya cuman dapat ini, karena ini sudah dipetik duluan sebelum taifungnya datang. Jadi hari Minggu sudah dipetikkan sebelum taifungnya datang, Minggu pagi atau Minggu siang kayak gitu sudah dipetikkan, malamnya angin lebat, angin kencang, hujan lebat kayak gitu. Jadi ya wes ngene iki Mbak Bu Besti. Wes alhamdulillah ini pisang kepok. Oh ya, Mbak Bu Besti yang belum tahu, kalau jantung pisang itu ininya tetap bisa dimakan ya, ininya. Cuman diilangi ini loh, diilangi puteknya kayak gini. Jangan dibuang karena sayang, nanti jadinya cuman dikit kayak gitu. Ini enak loh. Oke, sekarang saya mau mengunboxing sitoknya ini sambil nunggu Mak Ade saya nanti apakah menceblokkan ranjau lagi di kamar mandi, soalnya itu kamar mandinya Mas Bos. Nanti kalau menceblokkan di sana dan tidak saya periksa, nanti Mas Bos pulang, wah, tidak bagus sekali. Nanti kita berdua diomelin ngalor ngidul ngitan ngulon. Oke, sekarang ini juga mau saya kelentek dulu alamatnya Mbak Besti. Susah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Oh, ini Fabionya sama pembeliannya, dan dikasih ini Mbak Besti lembungan bubble wrap. Wah, kemarin saya beli dari Indonesia itu dikasih kardus dulu, baru dikasih bubble wrap. Alhasil pojokannya ini tuh rusak, benjut semua. Harusnya itu dikasih bubble wrap dulu, dibuntel bubble wrap dulu, baru dibuntel kardus kayak gitu. Masya Allah, dan ini free-nya Mbak Bu Besti. Kalian tahu kan ini apa? Walik. Hao. 今天打边几次？好像是。刚才有拉出来了吗？哦，小便。等一下喝豆浆。好，你去睡了啦。不然的话，晚上我们做牺牲，你在睡觉。我哪有？我跟你讲要闭眼睛而已。闭眼睛有打呼？但是我出声音而已。哪有这样？tak suruh tidur siang Mbak Bu Besti. 你都不相信。我自己看了怎么不相信？我叫你好几次你都不理我，当然你的睡觉啊。Mak dia tak suruh tidur siang Mbak Bu Besti. Jadi setiap malam, setiap kali kita itu cuci darah, itu tuh beliau selalu tidur ngorok-ngorok kayak gitu. Kan nggak boleh tidur, bukannya nggak boleh tidur sih. Cuman saya nyuruh beliau untuk memperhatikan saya. Takutnya nanti ada yang kelupaan, belum dikerjakan kayak gitu, kelewat kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi saya minta beliau untuk melihat saya kerja kayak gitu. Kalau ada yang lupa, ada yang salah, itu beliau mengingatkan. Jadi sekalian kayak meriksa kayak gitu. Nah kalau Mak dia tidur kan susah, siapa yang mau meriksa saya ya toh, takutnya nanti saya ada yang kelupaan kayak gitu. Jadi dulu itu sebelum Mak De seperti ini tuh beliau ngerjain sendiri Mbak Bu Besti, cuci darah waktu belum koma di rumah sakit sampai beberapa bulan itu beliau yang ngerjakan sendiri. Jadi beliau itu tahu gimana caranya kayak gitu. Makanya ketika sekarang semua yang ngerjain saya itu saya nyuruh Mak De untuk memperhatikan saya apakah yang saya kerjakan udah bener atau belum kayak gitu loh. Kalau ada yang kelupaan ingatkan kayak gitu. Lele uangnya turu ngorok-ngorok, gimana mengingatkan. Terus saya bilang kalau nanti malam biar tidak ngantuk, biar tidak tidur, katanya saya tuh nggak tidur, saya cuma merem, tapi merem ngorok. Jadi beliau bilang nggak ngorok, itu tuh cuman kayak nafas, tapi cuman ya agak bersuara dikit kayak gitu. Aku ngerasa nih Mak Deku. Oke, jadi ini Harry Potter. Ini tuh buku edisi kayak 3D, tapi di dalamnya ada yang gambar-gambar juga. Jadi bukunya itu lebih tebal kayak gini tuh Mbak Besti. Harganya
harga di toko 9999, ini tuh setengah juta lebih kalau di toko, cuman karena saya itu belinya via online ning Shopee PO itu dapat harga lebih murah. Kemarin dapat harga terendah itu 869 NT, rupiahnya tinggal kalikan saja 540. Jadi 1 NT itu Indonesianya rupiahnya 540 rupiah kayak gitu. Jadi tinggal kalikan saja. Saya dapat harga 869 free ongkir, terus masih dapat gratisan ini. Sebenarnya kemarin itu ada pas harga juga yang 869, dapatnya hadiah, dapatnya free-nya itu adalah Pocket Potter. Salah satu buku Pocket Potter. Cuman karena saya sudah check out, sudah terlanjur check out, saya batalkan, nanti yang ada saya di blacklist gitu. Jadi ya wes lah, aduh, padahal kurang sakcerit lagi, saya sudah dapat Pocket Potter, tapi ini juga oke lah ya hadiahnya. Belum saya cek ini isinya apa. Jadi alhamdulillah, ini buku keempat. Yang buku 1, 2, 3 saya sudah punya, yang kalian lihat di vlog-vlog sebelumnya. Ini tuh ya nyenengnya awake dhewe Mbak Bu Besti. Dulu waktu saya masih kecil itu tidak mampu beli ini, karena kalian tahu saya masih kecil ditinggal bapak saya. Jadi ekonomi keluarga saya itu langsung guling, tidak terima guling, langsung amblek-blek. Terus ibu saya kerja keras mati-matian bagi kuda ya toh, untuk menghidupi saya dengan adik saya, jualan sayur keliling kampung. Dulu waktu pertama kali jualan itu hujan-hujan, jalan di kampung itu kan masih jalan tanah itu ya, kalau keterak hujan deras itu jalannya meletrek semua kayak gitu. Terus dulu ibu saya itu jualan sayurnya naik sepeda, terus belakangnya itu obrok. Naik sepeda, belakangnya obrok, jadi depan belakang itu depannya itu masih dicerenteli kayak kerupuk-kerupuk atau apa-apa jajan-jajanan kayak gitu. Terus yang belakang itu sayur-sayur kayak gitu. Dan karena jalannya dari tanah, terus habis hujan jadi kan meletrok toh Mbak Besti. Terus goleng ambruk lah sepeda ibu saya itu, dan tahunya pletet semua dan nggak ada yang beli. Jadi nyampe rumah pertama kali jualan itu, ini cerita dari ibu saya ya, beliau nangis kan. Seumur-umur beliau itu nggak pernah kerja ya. Waktu nikah sama bapak saya itu kan, bapak saya tulang punggung, satu-satunya tulang punggung, jadi ibu saya itu full IRT, ngertinya cuma di rumah belanja ngurus anak kayak gitu kan ya, uang dari suami semuanya. Begitu ditinggal suami pergi meninggal, langsung kerja pertama kalinya dan nggak laku kayak gitu tuh, nangis. Nyampe rumah dagangannya segitu banyaknya nggak laku, nangis semua. Terus beliau itu waktu mau jual itu juga tidak tahu harganya berapa. Jadi waktu pertama kali beliau itu belanja ke pasar itu sama tetangga saya itu ada yang jualan sayur juga keliling. Jadi pertama kali itu diajari ibu saya, dibelanjain kayak gitu, karena takutnya nanti keblotrok harga yang mahal kayak gitu, karena masih newbie kayak gitu ya. Tapi ibu saya itu lupa bertanya ini harganya berapa, jualnya berapa, ambil untungnya berapa kayak gitu, nggak tanya, lupa, karena masih pertama kali, masih newbie atau. Jadi waktu ada yang beli itu ditanya harganya berapa, ibu saya nggak bisa jawab, ngangong kayak gitu, karena yang nggak tahu ini jualnya berapa, belinya berapa, untungnya berapa, nggak tahu. Akhirnya ngasih harga ya 1 kayak gitu. Tapi itu ya waktu pertama kali kita hidup susah dulu ya Mbak Bu Besti. Terus ya dihina-hina orang kayak gitu. Saya tetap ingat siapa saja orang yang menghina, siapa saja orang yang ngelok nih, siapa saja orang yang ngenyek. Bahkan dulu waktu saya sekolah itu kan, saya sekolahnya itu di kota ya toh, saya tinggal di kecamatan kayak gitu. Dari rumah ke kota, ini cerita ya Mbak Bu Besti. Jadi dari rumah ke kota tempat sekolah saya itu jaraknya kalau tidak salah sekitar 4 atau 5 km kayak gitu. Terus kemudian karena sekolahnya jauh, jadi saya berangkat lebih pagi, dan itu tuh yang satu-satunya yang sekolah di situ itu adalah saya. Di kampung saya itu cuman saya doang yang sekolah di situ, karena itu tuh ya rotok sombong didik, itu sekolah favorit di kota saya ya Mbak Bu Besti, di Kabupaten Trenggalek itu tuh sekolah favorit. Jadi yang ketompo sekolah di situ satu kampung itu cuman saya doang. Alhasil saya nggak punya barengan, jadi saya berangkat sekolah sendiri lebih pagi berangkatnya, karena saya sekolah di sekolah favorit. Jadi saya harus cari les tambahan, kalau nggak gitu saya kalah sama teman-teman saya, karena teman-teman saya itu anaknya orang sugih-sugih semuanya dan bisa les. Dulu itu lesnya itu di Primagama, terus Piramida, terus apa nih ya lupa saya. Pokoknya les-les yang untuk anak-anak sekolah kayak gitu kan, saya nggak mampu untuk bayar les kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Nah kalau nggak les saya nggak nutut, jadi persaingannya terlalu ketat kayak gitu. Akhirnya ikut les di guru kelas. Jadi
guru mata pelajaran itu buka les untuk orang-orang yang tidak bisa les di tempat-tempat tersebut, tempat-tempat yang fancy gitu. Tapi bayarnya dulu itu per bulan cuman 5.000 kalau nggak salah, per bulan itu bayar 5.000 doang. Dan lesnya itu 1 minggu 2 kali kayak gitu untuk satu mata pelajaran. Jadi saya ngikutin mata pelajaran fisika, kimia, sama matematika kayak gitu. Jadi full 6 hari itu saya les, setiap hari les. Seminggu kan 2 kali dan saya ikut 3 mata pelajaran ini, jadi 6 hari full saya ikut les. Nah, karena tempat saya sama tempatnya lesnya itu jauh, sekolahnya jauh juga, jadi saya tidak pulang. Begitu pulang sekolah itu saya nunggu dulu sampai jamnya les. Saya pulang sekolah itu jam 1 lebih 20, nah lesnya itu jam 2 lebih 10 atau 2 lebih 15 kayak gitu loh. Kalau saya pulang, balik lagi kan nggak nutut, saya naik sepeda ontel. Dan nggak nutut, kesel juga di jalan. Akhirnya saya nunggu di sekolah, terus kalau sudah waktunya itu baru saya pergi ke tempat lesnya kayak gitu. Terus sampai lesnya itu habisnya selesainya sekitar jam 4 kayak gitu loh, kalau nggak salah jam 4 apa setengah 5 kayak gitu, saya lupa. Nah, itu saya baru pulang ke rumah. Saya nyampe rumah itu jam 5, kadang-kadang hampir maghrib kayak gitu kan Mbak Bu Besti. Itu kalian tahu omongannya tonggoku kayak ngopo, ya Allah, katanya seperti ini. Titenono bocah kayak deloken tak titeni tak selempitne titen dele. Jadi pohon dele itu bahasa Jawanya namanya titen. Kalian tahu, pokoknya pohon kedelai itu namanya titen dalam bahasa Jawa. Jadi kalau meniteni orang di kampung saya itu selalu menyelempitkan pohon kedelai itu di gedek. Gedek itu tuh dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Jadi nyelempitnya kayak gitu. Terus tetangga saya itu bilang kayak gini sama saya, tak titeni ya, iki karo nyelempitnya titen delai di gedek kayak gitu toh. Titenono bocah iki ora bakalan lulus sekolah, mesti meteng dhisik. Jadi saya dibilang katanya saya tidak akan lulus sekolah, pasti hamil duluan kayak gitu. Padahal saya itu jalan lurus-lurus saja ya, maksudnya sekolah, les kayak gitu. Dan endingnya kalian tahu, saya tetap lulus tanpa ada aib, Masya Allah. Dan anaknya ibu tadi, ibu yang mengelokkan saya tadi, yang ternyata malah nggak sampai tutup sekolah, jadi kelas 1 mau naik kelas 2 hamil duluan. Jadi pelajarannya di sini Mbak Bu Besti, jaga mulut, jaga ketikan. Saya percaya kalau kita tidak akan mati sebelum dikasih cobaan apa yang kita lokkan tadi. Jadi Gusti Allah itu akan menjajal kita. Jajal, kamu tak kasih cobaan seperti omonganmu itu, seperti yang kamu lokkan. Bagaimana kamu menghadapinya kayak gitu. Jadi makanya ngomong yang baik-baik. Walaupun lewat komentar, walaupun lewat mulut, kita tidak tahu ya toh cobaan kita ke depannya seperti apa. Jadi ngomongnya yang baik-baik. Oke. Jadi dulu karena miskin, tidak mampu beli ini, dulu bisanya nyewa. Nyewanya itu kalau di kota saya itu cuman ada satu persewaan buku namanya Asterik, yang punya itu Mas Aji, tapi beliau sekarang sudah berpulang. Dulu nyewa ngumpul-ngumpulin duit dari ngelesi anak tetangga. Jadi anak tetangga itu yang tidak bisa belajar kayak gitu, saya malamnya itu ngelesi, terus dikasih upah kayak gitu, per bulan dikasih berapa, terus kasih makan, dikasih jajan kayak gitu Mbak Bu Besti. Nah itu duitnya tak buat ya nyewa buku, sebagian buat beli-beli apa kayak gitu. Sekarang karena saya sudah kerja sendiri, jadi saya bisa membeli sedikit demi sedikit apa yang tidak bisa saya beli waktu saya kecil dulu. Mungkin kalian yang tidak pernah mengalami akan berkata saya boros, barang rakangge, barang raguno ditukoni. Tapi yang namanya inner child Mbak Bu Besti, jiwa anak-anak dalam sini itu loh, nggak bisa. Makanya saya itu punya boneka, beli kayak gini, atau beli barang-barang kayak punya anak kecil yang harusnya itu bocah umur 10 tahun ke bawah yang punya, tapi saya beli itu tuh ya karena saya tuh mengobati apa yang dulu tidak mampu saya beli kayak gitu. Menjadikan sekali. Oke, sekarang saya mau buka gift-nya ini. Mungkin kalau yang tidak mengalami juga tidak akan mengerti ya. Saya tidak menyalahkan orang tua saya tidak menyalahkan takdir, tapi ya bismillah Mbak Besti. Oke. Ini gift-nya apa dulu? Kayaknya kartu pos ya. Soalnya kemarin saya lihat juga kartu pos. Kok susah sekali? Wah, susah sekali Mbak Besti metunya. Ini gelem ora tak aja nih. Oh, tenan Mbak Bu Besti kartu pos. Kartu pos. Kartu posnya itu Harry Potter. Jadi ini ada beberapa. Yang pertama, oh ini
Ini pas wawancara sama Rita Skeeter. Skeeter apa jenengnya? Pokoknya Rita itu loh, jurnalis yang suka membumbon-bumboni berita jadi kayak hoaxnya zaman penyihir. Ini tuh semuanya yang berhubungan sama novel ini ya Mbak Bu Besti. Terus kemudian ini Rita Skeeter sama Harry Potter. Ini di dalam ruang sapu. Di dalam ruang sapu pas wawancara. Kalian tidak akan uplong kalau tidak membaca bukunya atau mendelok filmnya. Terus ini rumah bapaknya Voldemort. Voldemort itu kayak villain di film ini. Villain apa villain, pokoknya itulah. Pokoknya penjahatnya. Ini rumah bapaknya. Rumah bapaknya Voldemort. Terus ini Hogwarts Express. Peron 934. Terus ini pesta dansa. Apa jenenge? Yule Dance. Oh iya itu pokoknya. Berarti ini dapat 4 Mbak Besti kartu posnya. Wes ya Mbak Besti, cuman dapat ini. Harusnya dapat Potter, tapi ya nggak rezeki saya. Rezeki saya cuman ini. Alhamdulillah. Oke Mbak Bu Besti, kayaknya ini dulu. Kayaknya kalian bosen mendelok vlog saya yang tidak ngalor tidak ngidul kayak gini, malah menceritakan cerita yang tidak. Tapi yo ndak apa-apa lah, ambil saja pelajarannya yang bisa diambil ya Mbak Bu Besti, yang buruk dibuang, yang baik disimpan kayak gitu. Ambil pelajaran. Kita tidak harus jatuh dulu untuk merasakan sakit ya toh. Kita tidak perlu mencemplung ke dalam lautan untuk mendelok dalamnya lautan itu seberapa, dan kita tidak perlu terbakar api dulu untuk tahu kalau api itu panas dan menyakitkan. Jadi pelajaran orang lain tuh tetap kita bisa ambil pelajarannya. Jadi tidak perlu kita mencemplung sendiri. Kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain kayak gitu. Jadi ambil baiknya, buang buruknya. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu video kita kali ini. Saya juga mau tidur siang. Saya sekamar sama Mak D kalau kalian bertanya. Saya sudah pernah bercerita di vlog-vlog sebelumnya, cuman mungkin kalian tidak menyimak. Jadi malas aku balen-baleni kayak gini tuh. Saya tidur sekamar sama Mak D. Ranjang kita berpisah. Jadi ada gangnya antara ranjangnya Mak D sama ranjang saya, itu di tengahnya itu ada gangnya bisa buat jalan. Tapi saya merasa tidak nyaman. Jadi saya tidurnya di lantai, saya beber kloso di situ, Mbak Bu Besti. Kalau musim panas oke, kalau musim dingin ya ambo nanti. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani saya ngapa-ngapain dan mendengarkan cerita saya yang tidak berfaedah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.